Tuhan mengajarkan kita bahwa jika kita berpaling dari semua ajaran malaikat perjanjian dan tidak menerima perjanjian itu, kita akan diadili dengan api pada hari terakhir. Mari kita baca Maleakhi pasal 4 ayat 1. Dalam Maleakhi pasal 4, nubuatan tentang akhir dunia ini, bumi, tertulis. Sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Tentunya hari ketika itu akan terbakar seperti perapian akan datang. Pasti hari itu akan datang. Semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti apa? Jerami berarti rumput kering. Semua jenis jerami dapat dianggap sebagai rumput. Mereka akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tuhan akan menghukum mereka sepenuhnya dengan api. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Di sini, siapa yang akan dibakar bersama dengan orang sombong? Apa yang dilakukan yang jahat? Semua orang yang tidak menaati perjanjian adalah pelaku kejahatan. Mari kita baca Yeremia pasal 11 ayat 1. Mohon baca ini. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan, bunyinya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Mari kita baca pasal 16, ayat 10 kita baca. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan, Allah kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Hukum adalah perjanjian, bukan? Mereka tidak menaati perjanjianku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Tuhan berkata, ketika bangsa ini bertanya kepadamu, mengapa kita menderita bencana seperti itu? Kamu harus pergi dan mengingatkan mereka sebagai seorang nabi. Tuhan memerintahkan nabi untuk mengingatkan mereka bahwa segala hal ini terjadi karena mereka mengkhianati perjanjian Tuhan. Dan karena mereka bertindak sesuai dengan pikiran mereka yang jahat. Mari kita baca satu ayat lagi dalam kitab Yeremia pasal 44. Yeremia pasal 44 ayat 22. Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian dan kutuk tanpa penduduk, seperti yang ternyata sekarang ini. Kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mengikuti Tauratnya. Apakah Taurat Tuhan? Perjanjiannya, ketetapannya, apakah ketetapannya? Itulah perjanjiannya. Jadi, itu berarti kamu tidak mengikuti perjanjian Tuhan. Kamu tidak menaati peraturannya, itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu, seperti yang ternyata sekarang ini. Dalam Maleakhi pasal 4, ada nubuatan bahwa semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar pada hari penghakiman api yang akhir. Siapa yang dimaksud dengan nubuat ini? Mereka yang tidak mengikuti perjanjian. Sekarang, berapa banyak gereja di dunia? Ada banyak gereja seperti pasir di tepi pantai. Meskipun ada begitu banyak gereja, gereja-gereja ini tidak memiliki perjanjian. Perjanjian yang ditetapkan oleh malaikat perjanjian di bumi ini tidak ada di situ. Tanpa perjanjian ini, bagaimana mereka dapat disebut sebagai umat Tuhan yang benar? Karena mereka tidak mengikuti kebenaran Tuhan, mereka menjadi apa? Mereka menjadi orang jahat. Tuhan memberikan perjanjian untuk menjadikan umat manusia benar dan kudus.
Namun, mereka menjadi orang jahat karena mereka mengkhianati perjanjian yang benar dan kudus dan tidak mengikutinya. Ketika kita memikirkan hal-hal ini dengan serius, kita harus memanjatkan pujian kekal kepada Yesus Kristus, yang dengan teguh menetapkan perjanjian yang tetap, perjanjian baru yang kita miliki sekarang. Saudara-saudari, cuacanya sangat panas sekarang, bukankah itu menyakitkan? Tolong pikirkan menjadi seperti rumput kering dan dilemparkan ke dalam perapian. Tolong pikirkan pergi ke neraka dan disiksa dalam belerang yang terbakar abadi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari neraka kecuali perjanjian baru yang ditetapkan oleh malaikat perjanjian. Meminta Anda sekali lagi untuk bersaksi kepada semua bangsa bahwa penerimaan perjanjian baru dan hidup di dalamnya ialah berkat besar dan kasih karunia. Saya ingin mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.